Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudriana Putri Marcella dengan NIM B321230014, Program Studi Gizi Semester 1, Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Respirasi atau pernapasan adalah pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Fungsinya yang pertama, pertukaran gas O2 dan CO2 baik secara respirasi eksternal, yaitu antara udara dan darah, maupun respirasi internal antara darah ke sel tubuh. 2. Membantu mengatur pH darah dan mengandung reseptor untuk indera penciuman, menyaring udara yang masuk, menghasilkan suara, dan mengeluarkan sedikit air dan panas. Berdasarkan strukturnya, sistem pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas yang meliputi hidung dan rongga hidung, sinus paranasal, dan faring. Dan yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah yang meliputi laring, trakea, bronkus, bronkiolus, saluran alveolar, kantung alveolar, dan alveoli. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu sistem pernapasan bagian atas, ada hidung dan rongga hidung. Hidung merupakan satu-satunya bagian sistem pernapasan yang paling terlihat. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama eksternal, tulang dan kartilage yang ditutupi oleh kulit dan dilapisi membran mukus untuk memasukkan udara ke hidung. 2. Internal, untuk menghubungkan hidung bagian dalam ke tenggorokan. Nah, ruang di dalam hidung bagian dalam disebut dengan nasal cavity. Struktur hidung bagian dalam berfungsi yang pertama, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. 2. Mendeteksi rangsangan olfaktori atau bau. Dan 3. Memodifikasi getaran suara. Nah, tadi nasal cavity disebut juga dengan turbinate bone untuk meningkatkan turbulensi udara di dalam rongga hidung dan memastikan udara tetap berada di rongga hidung untuk waktu yang lama. Dan fungsi dari nasal cavity ini adalah penyaringan, pengkondisian, penciuman, dan ruang beresonansi yang berkontribusi untuk memproduksi suara. Yang kedua yaitu sinus paranasal. Tulang tengkorak memiliki 4 ruang udara berpasangan yang disebut dengan sinus paranasal. Yang pertama sinus frontal ada di dahi, yang kedua sinus etmoid di pangkal hidung, yang ketiga sinus sphenoid di belakang pangkal hidung, dan sinus maxillaris di pipi kanan dan pipi kiri. Berfungsi untuk meringankan tengkorak, bertindak sebagai ruang resonansi untuk berbicara, dan menghasilkan mukus yang nantinya akan mengalir ke dalam nasal cavity. Dan bagian terakhir dari sistem pernapasan bagian atas yaitu faring. Faring adalah tabung yang dindingnya terdiri dari otot rangka dan dilapisi oleh membran mukosa yang memanjang dari internal nares dan ke bawah leher. Jadi dari nasal cavity ke laring. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama nasofaring, superior di belakang nasal cavity, yang kedua orofaring, middle di belakang nasal cavity, dan yang ketiga laryngofaring, inferior menempel pada laring. Fungsinya yang pertama, jalur masuk udara dan makanan. 2. Menyediakan ruang resonansi saat berbicara. Dan yang ketiga, tempat tonsil yang berperan dalam imunitas tubuh. Nah, itu sistem pernapasan bagian atas. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pernapasan bagian bawah. Yang pertama, yaitu laring. Laring atau voice box adalah jalur pernapasan pendek dan agak silindris. Superior dibatasi oleh laryngofaring dan inferior dibatasi trakea. Jadi berada di anterior tenggorokan. Berfungsi untuk jalur pernapasan dan pencernaan yang dilewati oleh udara dan makanan atau minuman dan organ untuk membuat suara.
Kemudian yang kedua itu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ berbentuk tabung yang fleksibel dan sedikit kaku. Bentuknya memanjang melalui mediastinum di depan tenggorokan, di depan kerongkongan, di bawah laring, dan di atas paru-paru. Jadi menghubungkan laring dengan bronkus. Kita lanjut langsung saja ke bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah percabangan trakea, terdiri dari bronkus primer kanan dan bronkus primer kiri. Saat memasuki paru-paru, bronkus primer tadi bercabang menjadi bronkus sekunder. Bronkus sekunder bercabang lagi membentuk bronkus yang lebih kecil disebut dengan bronkus tersier. Bronkus tersier membelah beberapa kali menjadi lebih kecil lagi disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi untuk mengatur penyempitan atau pelebaran jalan nafas dan mengatur jumlah udara yang masuk. Dan sistem pernapasan bagian bawah yang terakhir adalah alveoli. Strukturnya yang pertama ada saluran alveolar, yaitu pembelahan bronkiolus menjadi saluran udara yang tipis dan dilapisi oleh simple squamous epithelium. 2. Kantung alveolar adalah ujung akhir dari saluran alveolar yang melebar. Dan 3. Ada alveolus, yaitu kantong kecil berdinding tipis yang berfungsi untuk mendorong pertukaran gas. Difusi gas antara alveolus dan darah dalam kapiler paru-paru. Nah, itu sistem pernapasan bagian bawah. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.